these days have been getting harder, falling apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat semua ya, bersama keluarga di rumah. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap, kegiatan belajar kita tetap berjalan. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan materi kedua, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar kita, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, semangat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian sudah hadir semuanya. Tidak ada yang tidak hadir kali ini. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, kita mulai materi pertama. Menulis riwayat hidup. Apa sih yang kalian ketahui tentang riwayat hidup itu? Riwayat hidup itu atau biasa disebut CV, kurikulum vitae, adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi singkat, pendidikan, serta mengenai pengalaman seseorang. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup ditulis dengan dua bentuk, singkat dan narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Kita sebelum kalian masuk ke sekolah ini di kelas 1 mungkin kalian tidak ingat karena yang mengisi formulir itu orang tua kalian. Di situ penulisannya lebih sering menulis data diri atau riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan yang memanjang. Dan tujuan dibuatnya riwayat hidup itu untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengalaman diri. Jadi intinya riwayat hidup itu menjelaskan diri kita, siapa sih kita, asalnya dari mana, alamatnya di mana. Di situ nanti akan dijelaskan formatnya. Nah, di sini ada contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir, karena tadi riwayat hidup itu dibagi menjadi dua ya, berbentuk tulisan formulir dan berbentuk narasi. Di sini contohnya sudah jelas ya, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan serta prestasi yang pernah diraih. Nah, kalian kan sudah kelas 6 nih. Selama 6 tahun di MI Allotonia 43 ini, adakah prestasi yang pernah kalian dapatkan? Misalnya pernah tuh ya di tahun 2019 kemarin kalian pernah mengikuti KSM tingkat provinsi, dan kalian juga pernah mengikuti kegiatan pramuka SKKM Celincing. Nah, itu kalian nanti tuliskan di sini prestasi kalian, terus pengalaman organisasi kalian. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Yang pertama, identitas diri. Tadi Bapak sudah jelaskan namanya, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta nomor yang bisa dihubungi. Apalagi sekarang ya, zamannya zaman online. Apa-apa harus ada informasi melalui WhatsApp group, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, riwayat pendidikan. Mungkin kamu sekarang kelas 6. Awal kamu sebelum masuk di sini, kamu pernah sekolah TK atau RA di mana? Itu nanti dituliskan. Pengalaman berorganisasi, misalnya kemarin kamu mengikuti kegiatan Jambore Nasional, terus mengikuti kegiatan Maulid Nabi di pengajian atau di sekolah. Nah, terus prestasi yang kalian pernah raih apa? Tadi ya, contohnya itu kalian misalnya memenangkan KSM 2019 di tingkat Jakarta Utara. Terus kemahiran kamu apa? Misalnya bisa berkomunikasi melalui bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah belajar tadi tentang pengisian, bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita dapat membuat daftar riwayat hidup dengan benar.
Kita dapat membuat daftar riwayat hidup seperti contoh di samping. Nah, di sini sudah ada ya apa-apa yang harus kita isi di sini. Kalau kemarin kita kan belajar tentang formulir ya, mengisi data formulir kegiatan, misalnya kemarin lomba azan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini daftar riwayat hidupnya. Jadi kita tulis sesuai ya, sesuai itemnya seluruhnya harus diisi. Paham anak-anak, mengerti? Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, tadi sudah diberikan contohnya. Nah, sekarang kalian buat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk di bukumu. Jadi riwayat hidup itu secara tertulis dengan format ya. Nanti kalian salin di buku tugas kalian, Bapak akan nilai. Jangan lupa di-upload tugasnya di K13. Lanjut, kita menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan ya. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang dilakukan. Misalnya, pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat. Misalnya, kalian pernah mengikuti kegiatan lomba, ya ditulis prestasinya apa. Kalian pernah mengikuti seminar tentang dokter kecil, kalian tulis. Kalian pernah mengikuti lomba PBB, lomba pocil, kalian tulis. Itu prestasi yang membanggakan kalian buat pengalaman hidup kalian. Nah, riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Artinya tidak tertuangkan dalam bentuk format, tetapi dituangkan dalam bentuk narasi. Nanti kalian Bapak berikan tugas untuk membuat menyampaikan riwayat hidup kalian secara narasi, diomongkan secara suara, nanti dibuat videonya. Nah, di sini contoh riwayat hidup berbentuk narasi. Saya Rizky Akmal Wardani, lahir di Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. Saya anak ke-1 dari 3 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya di Jalan Pondok Pesantren Tahfizul Quran, Jakarta Selatan. Saat ini saya bersekolah di MI Alotaniapa 3 kelas 4. Prestasi yang pernah saya raih diantaranya juara 1 MTQ dan juara 1 lomba baca puisi. Kegiatan saya saat ini menjadi ketua kelas dan ketua pramuka serta anggota di bahasa asing. Nah, ini bentuk narasi. Nanti kalian tulis dulu di buku kalian, nanti kalian narasikan, kalian ucapkan berbentuk video tanpa berbentuk format. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kalian buat itu, kalian ceritakan nanti ke Bapak. Kalian boleh divideokan, boleh melalui Zoom kalian videokan. Nih Pak, riwayat hidup saya. Misalnya Zainul, siapa lagi? Semua siswa harus mengerjakan. Jadi harus mengerti antara dua contoh riwayat hidup secara tertulis, ada yang berbentuk narasi. Nah, menceritakan riwayat hidup itu Bapak simpulkan kembali ya, bahwa informasi umumnya itu ditulis dalam riwayat hidup itu apa aja? Yang pertama, data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, keterampilan atau kemahiran, serta prestasi yang pernah diraih. Ini adalah 6 kategori yang harus kalian ingat cara menulis riwayat hidup. Nanti pasti kalian akan mengerti. Ketika kalian nanti sudah dewasa, sudah bekerja, mau lamar pekerjaan, pasti ada istilah format dari mulai formulir, pendaftaran, setelah itu data pribadi atau disebut riwayat hidup. Oke, terima kasih materi Bapak pada hari ini tentang penulisan riwayat hidup. Jangan lupa anak-anak kerjakan tugasnya, informasi di e-learning. Dilihat KI 3 dan KI 4-nya. Di situ ada membuat contoh riwayat hidup berbentuk format, dan ada membuat video pembelajaran tentang riwayat hidup berbentuk narasi. Oke, sudah mengerti anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi hari ini yang Bapak sampaikan kalian bisa pahami dan kalian bisa tuangkan di tugas-tugas kalian. Bapak hanya mendoakan agar supaya kalian tetap sehat,
semangat belajar bersama orang tua di rumah. Hanya kita yang bisa mengerjakan ini tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan kalian. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.